Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu-ibu sehat semua. Sehat. Terbesar pada pagi hari ini Allah bangunkan kita tuh di waktu pagi-pagi. Coba kalau seandainya nggak dibangunin, gimana kira-kira? Gimana Pak? Ah, alhamdulillah, karena Alhamdulillah. iya, alhamdulillah nih. Udah gitu di grup WA itu beritanya kalau nggak positif corona meninggal. Ibu ngerasa gitu nggak kira-kira? Bukan ibu banyak ke grup, pasti isinya orang meninggal mulu. Kalau nggak meninggal positif corona. Nah, ini alhamdulillah nih Ya Allah. masih diberi sehat negatif dari corona, masih lagi. Nah, itu. Maka puji syukurnya itu dengan digunakan untuk belajar itu bersyukur namanya. Nah, kalau orang bersyukur itu seperti janji Allah di dalam firman-Nya, la in syakartum titik-titik gimana lanjutannya. Nah, itu berjanji loh Bu, Allah tuh janji gitu. Siapa yang bersyukur pasti ketambah. Tapi sebaliknya tuh, kalimat itu kalau bersyarat, syaratnya harus syukur biar supaya ditambah nikmatnya. Nah, pagi ini kalau kita gunakan waktu untuk belajar itu namanya bersyukur. Kan bersyukur kan nggak harus mengajukan hatinya itu meyakini bahwa pemberian Allah. Itu pertama. Yang kedua, lisannya mengucap hamdalah. Yang ketiga, membuktikan dengan perbuatan. Baru. Ada orang dapat duit hari ini 1 miliar umpama. Alhamdulillah saya dapat duit. Tapi dia nggak bagi. Bersyukur atau tidak kira-kira? Dia bilang gini Bu, alhamdulillah Pak saya baru dapat duit 1 miliar. Itu nggak dibagi-bagi sama orang. Bersyukur atau tidak gitu? Ya. Yang ada diceritain itu orang itu jadi kesel. Karena itu. Nah termasuk ini. Baik kita masuk ke pelajaran kita. Cuma halaman 33. Ini udah dibahas juga nih. Ini ya kan Bu? Betul. Irop Bina. Begitu. Iya. Oh, udah dua. 32 atau 33? 3 ya. 34. Ya 34. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3 fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa mabni itu artinya tetap. Nah, atau fi'il ya Pak? Fi'il mabni. Iya, fi'il mabni. Sebelum kita gabungkan ini, judulnya adalah fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Kata mabni itu artinya tetap. Tidak berubah. Stagnan. Gitu. Mu'rab itu artinya berubah. Berubah-ubah harokatnya. Nah, kalau kita hubungkan dengan kata fi'il mabni, berarti fi'il yang tidak berubah-ubah harokat akhirnya. Itu ganti. Fi'il mu'rab berarti fi'il yang berubah harokat
akhirnya. Hmm. Nah, fi'il itu dikategorikan menjadi fi'il yang mabni, ya, dua. Kan fi'il ada tiga nih. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il Maduri. amar yang ketiga. Yang kategori mabni itu dua, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Kita tulis ilustrasinya. Nih. Jadi kita kenal, setelah kita kenal, ya, sudah terlihat. Mengenal, ya, al-fi'lu al-mabni. Mabni. Lawannya wal fi'lu mu'rab. Tuh. Pakai al. Ya, pakai al. Boleh. Tabelnya seperti ini. Biasa, kita selalu buat tabel. Oke. Pertama, fi'il mabni, yang mabni. Kurang ini tabelnya. Mana dia? Lagi. Nah, yang pertama al-fi'lu al-mabni. Maksudnya apa tuh? Mabni itu maksudnya apa? Tetap. Tetap. Pegawai negeri berarti dia. Fi'il yang mabni itu ada dua, Bu. Ada fi'il madi dan fi'il amr. Nah, bagus. Al-fi'lu al-madhi. Kemudian al-fi'lu. Kalian nggak usah pakai al. Fi'lu al-amr. Nah, ini dia nih. Jadi fi'il itu yang mabni ada dua. Nah, contohnya nih, fi'il madi, dhahaba. Muhammadun ila Jakarta. Dhahaba ini fi'il madi, harokatnya apa, Bu? Fathah. Fathah. Dhahaba. Fathah kan? Ini dia. Kemudian fi'il amr. Idhab. Apa artinya idhab? Idhab. Datanglah. Pergilah atau datanglah ke Jakarta. Ya. Harokatnya apa nih? Sukun. Sama ya, Pak? Enggak? Tidak, sukun. Kurang gede? Ini dia. Yes. Tuh.
Contoh lagi apa? Ya, kasih contoh. Silakan, Bu Dini mau kasih contoh nih kayaknya. Silakan. Syahada Ah, Syahada Aliyun Nonton apa? Nah, Tilfaza. oke. Syahada Ali at-tilfaz. At-tilfaza. Oke. Mana film adinya, Bu? Syahada. Iya. Mabni dia. Nah, sekarang kita masukin kata kod. Apa artinya kod? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Sesungguhnya Ali itu menonton TV. Jadi Aliyun Aliyun Al-Tilfaz. ah, tilfaz. Tuh. Walaupun di sini ada kod, dia nggak berubah. Tetap syahada. Itulah arti mabni. Nah, sekarang ini gimana nih? Tonton televisi itu. Gimana bahasa Arabnya? Syahid. Syahid. Syahid Aliyun At-Tilfaz. Atil. Faz. Aza. Tetap dia sukun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Gimana tuh tulisannya itu? Iqra. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Nah. Itu kan. Tuh. Jadi fiil yang mabni yang tidak berubah-ubah harokatnya itu adalah fiil madhi. Nah, sebaliknya yang berubah-ubah itu adalah disebutnya al-fi'lu al-mu'rabu. Fi'il gimana tuh? Fi'il yang berubah. Tuh. Fi'il yang berubah itu ya fi'il madhi, fi'il mudhari. Al-fi'lu al-mudhari. Contohnya ya kata zahaba fi'il mudhari'nya gimana, Bu? Menjadi yadhhabu. Yadhhabu.
Aliyun ila, misalnya Jakarta. Ini kata pertama fi'il mudhari harokatnya apa nih? Dhamma. Kemudian kita masukin lan. Lan yad. Lan yadhhaba Aliyun ila Jakarta. Ini harokatnya apa, Bu? Fathah. Fathah. Nah. Nah, sekarang satu lagi. Lam. Yadhhab. Nah, ini harokatnya apa nih? Sukun. Nah, coba jika kita perhatikan contoh ini nih. Oke. Coba lihat. Fi'il mudhari. Yadhhabu. Fi'il mudhari. Kok harokatnya berubah-ubah? Ujungnya nih. Ada yadhhabu. Ada yadhhaba. Ada yadhhab. Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia berubah-ubah, harokat akhirnya ini, maka fi'il mudhari itu al-fi'il wal mudhari dinamakan fi'il yang Mu'rab. fi'il mu'rab. Gitu. Bisa dipahami? Mu'rab. Dipahami nanti. Pertanyaannya kenapa dia harokatnya berubah menjadi fathah? Sebab ini kemasukan ini nih. Kemudian kenapa dia? Karena kemasukan kesimpulannya al-fi'l al-mu'rab, fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il yang berubah-ubah harokat akhirnya. Kemudian al-fi'lu yang mabni adalah fi'il yang tidak berubah-ubah harokat. Sampai sini bisa dipahami? Silakan. Katanya hanya lan dan lam, Ustaz, atau ada yang Banyak, lain? Bu. Banyak. Apakah huruf yang menyebabkan itu menjadi nasab fathah? Nyalan tidak nyalan. Kita kasih contoh nih. Contoh dia temennya nih, temennya lan itu adalah
an. Nah, an juga tuh. Terus apa lagi? Selain an. Yo. Selain an itu apa lagi? Kemudian ya la lam taklil. Kemudian apa lagi? Kai. Kemudian apa lagi? Hatta. Kemudian apa lagi? Idan. Idan. Gitu ya, Bu? Temennya nih. Sama kalau ini disebutnya huruf sama disebutnya huruf nasab. Apa tuh maksudnya? Huruf yang memfathahkan fi'il mudhari. Baik. Ada lagi pertanyaannya, Bu? Silakan. Halo? Udah ngumpet semua. Ayah. Nih, padahal udah dingin loh. Itu suara masuk. Silakan, ada lagi pertanyaan? Untuk lain. Jadi Silakan. fokusnya di fi'il mudhari ya, Ustaz. Betul. Yang berubah-ubah itu hanya fi'il mudhari saja. Tapi selalu ada huruf-huruf di depannya ya. Nah, dia dirubah itu karena ada huruf di depannya. Tuh. Kalau fi'il madhi kan dia mabni tadi. Oke. Iya. Bisa dipahami sampai sini. Padahal dia aslinya tuh pakai domah kan akhirannya ya. Awalnya. Kayak yang C itu jika tidak diawali huruf nasab dan jazim dia berharokat akhir domah ya. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Jadi saya ulang lagi. Mu'rab itu artinya berubah, kemudian. Fi'il yang berubah-ubah harokatnya. Sedangkan lawannya mu'rab itu adalah mabni. Fi'il yang tidak berubah-ubah. Nah, fi'il yang mabni ada dua. Yaitu al-fi'lul madhi dan fi'lul amr. Kemudian fi'il yang mu'rab hanya satu, yaitu fi'il mudhari saja. Ya, waktu itu satu inian ya, Bu.
Contohnya zahaba Muhammadun ila Jakarta. Zahaba kapanpun kita ucapkan tetap harokatnya itu adalah fathah. Nggak berubah, dia nggak bakal berubah menjadi bu, nggak bakal berubah juga menjadi ba, nggak bakal. Tuh. Syahada juga sama. Idhab harokatnya sukun, dia nggak bakal berubah terus mabni seperti itu, sukun terus. Tapi kalau yadhabu nanti akan berubah ketika dia dimasuki lan, jadi lan yadhaba. Jadi masukin lam menjadi lam yadhab. Baik. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang jadi sukun, Ustaz? Oh iya, yang mana tuh? Kalau ketemu lam, Lam terus apa lagi, Ustaz? Oh baik, hurufnya. Ya. Ya, bagus. Seperti ini. Poinnya. Kalau lam, temennya apa lagi? Lam. Ya, hurufnya nih. Lam. Kemudian lama. Kemudian la. La-nya lanahi ya. Kemudian lagi li. Ya. Kemudian lagi in. Tuh. Nah, ini seperti ini nih. Contoh di sini. Dalam Al-Quran dicontohkan. Lam. Ya. Lid. Walam. Yu. Lad. Tuh. Apa artinya tuh? Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakan. Coba lihat kata yalid. Asalnya yalidu, bukan? Dia menjadi sukun karena kemasukan lam. Begitu juga ini nih. Lam itu termasuk penekanan ya, benar-benar kuat gitu ya, tegas gitu ya. Lam ini artinya bukan, maksudnya menegatifkan. Kalau ditekan itu pompa. Nah ini disebutnya namanya huruf apa? Huruf jaz. Nah, bisa dipahami sampai sini. Ustaz, tapi kalau yang di surat Al-Bayyinah, kunil ladina kafaru tuh jadi bukan sukun ya, lam yakunil ladina. Bagus sekali pertanyaannya. Lam yakun illadzina. Gini yuk. Kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Gitu ya, Bu? Iya. Al-Bayyinah ya. Iya, hafal banget tuh. Berlina. Kok kasro bukan sukun? Nah, ini ilmu baru buat ini.
Asalnya sukun, Bu. Tetap hukum lam itu menyukunkan. Nah, itu kenapa kasroh? Coba karena kasroh sukun ketemu sukun bisa dibaca atau tidak? Begini. Sukun, dengung. Sukun ketemu sukun dengung atau bingung? Enggak. Ya. Ini nih dikasih tanda kasroh, namanya tahalus. Memudahkan bacaan. Biar supaya enak dibacanya. Disambung. Lam yakunil ladzina kafaru. Asalnya, Bu, lam yakun. Bacanya dikasih harokat kasroh itu karena sukun ketemu sukun. Agar supaya bisa dibaca. Maka dinetralkan diberi harokat sukun, kasroh. Kasrohnya itu kasroh bantu. Bukan kasroh sesungguhnya, bukan. Jadi pahami, Bu Dini? Ya Ustaz. Asalnya memang begini dia. Gitu, yang benar. Tapi terkait dengan ilmu baca, tajwid, maka di Quran itu dikasih garis harokat kasroh. Itu sebenarnya buat supaya memudahkan membaca. Asalnya sukun. Itu alasannya. Yang kedua, fi'il itu tidak mungkin berharokat kasroh. Ini perlu diingat. Yakun itu fi'il. Dan nggak mungkin dia berharokat kasroh. Kalaupun ditulis harokat kasroh, bukan. Maksudnya ada alasannya. Nah, itu karena berhubungan dengan ilmu baca. Oke, Bu. Jadi pahami? Bisa. Tuh. Terima kasih. Ya. Coba ingat-ingat yang ada lagi lam apa? Semuanya. Tuh. Silakan. Suaranya terputus. Siapa tuh? Bu Yanti. Ya Pak. Nah, ada pertanyaan? Enggak, bingung. Sampai sini bingung atau bisa dipahami? Gimana Pak? Sampai sini bingung atau bisa dipahami? Gimana? Nah. Ini. Nah, contohnya lain lagi apa dalam Al-Quran? Kalau alam nasroh laka sodrok itu apa? Wah, bagus sekali. Ini juga yang sering baca alam nasroh kayaknya. Kira alam gaib. Nasroh. Begini. Betul ya, Bu? Pakai H atau pakai Ho? Nah. Alam nasrah. Laka. Sodrok. Apa di sodrok? Apa ya Pak? Dada. Ini lamnya nih. Tuh. Oh, itu lam juga ya, bukan al. Banyak tuh yang alam-alam kayak gitu. Iya, alam taro. Alam taruh kayak apa. Itu masuk itu juga kan? Masuk. Definisi lam juga. Iya, masuk. Huruf yang dijazm. Tuh. Nasrah pakai H Pak. Pakai H. H besar ya? Saya ingat saya pakai H kecil. Coba dicek. Pakai H besar atau H kecil, Bu? H kecil. Nah, ini dia. H kecil kan? Iya, benar gitu. H kecil. Ini H kecil kan? H. Ini kan, betul kan? Iya. Nah, ini bukan titik, bukan sukun. Ini segini ini. Tuh, kan? Tuh. Itu fiil Apa?
Fi'il madi. Maduri. Ah, Maduri. bukan fi'il madura. Maduri. Maduri. Fi'il mudhari. Tahu lah. Maduri. Harusnya nasrohu ya. Hah? Nasrohu ya seharusnya. Heeh. Harusnya Asalnya nasrohu ya. asalnya nasrohu. Syariha Alam itu huruf ya Pak ya? Bukan. huruf. Huruf jazm itu tadi. AI juga tuh huruf istifham namanya, huruf istifham. Oh, iya. Lam juga huruf. Hmm. Tuh. Kalau alam taro berarti Nah, bagus juga nih. Apa? Mana sudah jadi panjang nih kalau udah bertanya alam taro. Kepala. Taruh. Baik. Taruh. Bagus sekali kalau ditanyakan. Alam, Taro. saya tulis asalnya dulu. Asalnya gini. Kaifa. Alam taro Kaifa. alam taro kaifa Fa'al. Ya. ta'ala. Terus Bil. ta'ala rabbuka. Ya kan? Buka bi ashabil. Ya. Rabbuka. Ya, bi asha. Bi ashabil fil. Ya, bi ashabil fil. Ini Bu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Panjang hanya ini. Iya Pak. Hah? Setelah taro. Gimana? Alam taro kaifa. Oke. Ianya Nah, nggak ada. dianya enggak ada betul. Ya mati deh. Jangan mati. Nih. Asalnya nih gimana? Nih, penjelasannya begini. Fi'il mudhari'nya ro'a. Fi'il madinya ro'a. Ro'a. Fi'il mudhari'nya menjadi yaro. Oke. Karena anta menjadi belum belajar sorof ya. Menjadi taro. Kan gitu. Karena kemasukan lam mestinya kan disukunkan, Bu. Mestinya disukunkan kan? Halo, Bu Dini. ya Ustadz. Pertanyaannya yang ini nih. Huruf apa nih? Iya. Bukan iya ini. Alif bengkok ini. Alif. Huruf alif, huruf ya, huruf waw disebut huruf illat. Oke, saya ulang lagi. Huruf alif, ya, itu disebut huruf illat. Huruf illat itu huruf berpenyakit. Saat dia itu di ujung kata, ketika masuk huruf jazm, maka huruf illat itu nggak boleh dibuat sukun, nggak boleh. Caranya cukup dibuang saja. Ini tuh. Jadi pahami. Asalnya kan harusnya disukunkan. Betul?
Saya tulis kembali. Harusnya gini. Itu kan? Karena ini adalah huruf ilat. Huruf ilat itu 3. Alif, waw, ya. Maka cara menjazmkan fi'il mudhari ini bukan lagi dengan disukunkan, tapi dibuang huruf ilatnya. Didapatilah di dalam Al-Quran. Alam, aro. Bisa dipahami atau tidak? Ustaz, Nah, insya Allah. nah nanti nih kalau kita bahas tentang pembahasan fi'ilul mudhari saat dia mansub jadi majuzum ini. Kayak lagi ini cuman selayang pandang aja. Karena ibu tadi bertanya maka saya jelasin seperti ini. Tuh, ini prosesnya. Oh kalau begitu tanda jazm itu tidak selalu dengan sukun. Ada kalanya dengan membuang huruf ilat, ada kalanya dengan membuang huruf nun. Wah, itu terlalu kejauhan kita. Oke. Jadi pahami, Bu? Insya Allah. Yang penting ini aja. Baik, alhamdulillah. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Ya ini pertanyaan ini pertanyaan warning. Sama kunci. Berisik banget. Baik. Lagi apa yang araital lazi itu? Ara'aital ladzi. Yukadzibu biddin. Oh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Surat apa tuh? Al-Maun. Surat Maun, Al-Maun. Al-Maun. Kalau itu bukan, Bu. Bukan, Pak. Karena dia bukan lam. Kan. Yang ada lamnya itu loh. Itu filenya film Mawi. Ya, ada lagi? Jadi kebayang dong. Oh, kalau begitu fi'il maudhi mabni harokatnya nggak berubah-ubah dia. Ya. Fi'il mudhari berubah-ubah. Wah. Di buku kita itu pembahasan cuma sedikit. Karena tahapnya tahap dasar. Dia nggak mau membingungkan orang. Asal sekedar kenal aja. Nah, lihat. Pembahasan lengkap tentang fi'il terdapat dalam ilmu sorof. Nah, nanti ini setelah kita belajar nahu, kita akan belajar sorof. Siap-siap. Nah, catatan fi'il maudhi, fi'il amr, tergolong fi'il yang mabni. Oleh karena itu, fi'il madhi dan fi'il amr harokat akhirnya tetap dimanapun posisinya dalam kalimat. Tadi kita buat tabel. Fi'il mudhari tergolong fi'il yang mu'rab. Oleh karena itu, fi'il mudhari harokat akhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaannya dalam kalimat. Tuh, kayak tadi nih. Yadhabu Zaidun. Dhamma kan, Bu? Tapi kalau ada lan, jangan yadhabu lagi. Jadi yadhaba. Lan yadhaba. Tapi kalau ada lam, jangan yahaba lagi. Jadi yadhab. Bisa dipahami nih. Ketiga harokat fi'il mudhari ini, dhamma, fathah, sukun, ya kan, sesuai dengan keadaannya dalam kalimat. Jika dia diawali oleh huruf nasab itu salah satu contohnya adalah lan, maka fi'il mudhari'nya menjadi fathah. Tapi kalau diawali oleh huruf jazm, dan salah satu contoh dari huruf jazm itu adalah lam, maka harokatnya sukun.
Tapi jika tidak didahului oleh huruf lam atau huruf nasab dan jazm, maka harokatnya dhammah. Tidak, harokatnya tidak. Tuh di situ. Ya, penjelasan keadaan-keadaan fi'il mudhari itu akan dibahas hari nanti. Nah, yang paling penting ini nih, catatan pentingnya tidak boleh diberi harokat akhir kasroh. Tuh. Oh, orang bikin warning gede banget nih. Tulisannya wow. Nggak boleh. Ya ini penting berarti nih, penting banget nih. Fi'il seperti yang saya bilang tadi, fi'il apapun itu haram hukumnya berharokat kasroh. Ibu ya? Halo? Iya. Begini? Di kantong depan. Sini nggak ada. Nggak boleh fi'il itu harokatnya kasroh. Ya. Tapi tadi yakun kasroh itu sesungguhnya bukan kasroh. Itu mah ilmu baca. Ada musababnya. Ya, ada sebabnya. Ada sebabnya. Jadi ibu bisa pastikan kalau baca Quran, waduh, ini harokatnya kasroh, bisa diduga itu pasti isim. Fi'il itu nggak mungkin harokatnya kasroh. Kecuali ada sebab tadi. Nah, bisa dipahami? Ya, Ustaz. Oh, roti manis tuh. So, tadi yang alam tadi itu dia masuk huruf jazm ya? Iya, masuk. Terus A-nya itu tadi apa? Alif. Ini namanya huruf istifham. 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 A itu. Istifham itu huruf bertanya. Oh. Dia bilang begini, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah berbuat terhadap pasukan gajah? Gitu kan? Terjemahnya? Alam tara kaifa fa'ala Ya. rabbuka bil Fil itu gajah. Oh. Kalau lam kan tidak ya, kalau ditambahin a tidakkah gitu ya jadi. Jadi tidakkah? Karena dia bertanya. Gajah. Gajahnya satu atau banyak tuh kira-kira? Gajahnya 5. 5 gajahnya. 8 atau 5? 5. Gajahnya itu. Kecil, banyak nih. Ya. Gimana? Ada terjemahannya gimana ya? Alam taro Ta'ala rabbuka biashabil fil, gajahnya banyak. Ya kan? Ya. Ya, Wiyanti. Ya. Kan pasukan. Kan pasukan bergajah. Pasukan bergajah. Tapi kalau dilihat dari redaksinya, fil itu mufrad. Mufrad itu tunggal. Gajahnya tunggal. Karena yang paling besar itu gajah Abraha ya. Kali ya Ustaz. Yang dimaksud itu rajanya doang. Gajah yang paling besar. Gajah. Pasukannya mah enggak, jalan kaki. Oh gitu. Tuh. Saya kira gajahnya banyak, Pak. Wah. Taunya dari mana? Itu fil itu gajah itu bentuk mufrad. Bukan bentuk jamak. Mufrad itu apa? Tunggal. Jamaknya itu fuyul. Gajah. Tapi kalaupun ada kartun yang masukin gajahnya banyak, gak apa-apa. Ini dari segi bahasa. Kalau ditanya, saya bilang, bagaimana kita mengetahui kalau gajahnya banyak, sementara redaksi di Quran itu fil itu tunggal. Berarti yang naik gajah itu masih Abraham. Begitu. Analisa yang kedua. Abraha itu adanya di mana? Di luar Mekah.
Di mana? Yaman. Heeh. Betul? Yaman itu ternyata negaranya ada yang panas, ada yang dingin. Dan disisakan itu kan dia di padang pasir. Pertanyaannya, kalau padang pasir itu ada hutan atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada hutan, ada gajah atau tidak? Nggak ada. Nah, bayangin. Tuh, analisanya begitu. Lagi bahasa sudah menyebutkan gajahnya itu tunggal, fil, bukan fuyul. Duh, berarti kemungkinan yang naik gajah itu cuma si Abraha doang. Wallahu alam. Itu yang saya tangkap dari pendekatan bahasa dan pendekatan sejarah. Oh, itu penafsiran. Kalau di kartun kan gajahnya selalu banyak. Oh, orang di padang pasir bagaimana gajah banyak. Coba aja pikirin. Kalau di Bogor gajah banyak. Banyak makanannya. Di padang pasir. Ya. Iya. Kontak banyaknya. Iya kan? Kalimantan. Ada gajah? Banyak. Gajah. Orang ada hutannya. Iya. Jakarta ada gajah nggak? Ada. Di Ragunan. Ada. Benar. Serba ada. Ah, tuh. Hanya di Jakarta. Itu. Kalau orang nggak ada hutannya gimana ceritanya banyak gajahnya? Hebat amat. Tapi kenapa gajah naik? Ya raja kan beda. Dia kan banyak duit. Tuh. Baik. Cuma selingan aja, Bu. Bukan itu pelajaran kita. Pelajaran kita ini nih. Nggak apa-apa, Ustaz. Itu ya, pengayaan. Pengayaan. Ya. Bukan pengeyelan, bukan. Enggak lah, masa ngeyel. Nambah Nah, wawasan. apa yang dimaksud dengan mu'rab? Ayo. Silakan. Berubah. Apa yang disebut dengan mabni? Tetap. Fi'il yang tetap. Nah, terus fi'il apa saja yang digolongkan fi'il yang mu'rab? Fi'il madi. Amat. Mudhari. Fi'il Mudhari. mu'rab. Fi'il mudhari. Madi. Mudhari. Fi'il apa saja yang tergolong fi'il yang mabni? Mabni dan Fi'il jazm. madi dan fi'il amr. Nah, terbalik tadi Bu Yanti jawabin. Iya. Oke. Tunggu. Kapan fi'il mudhari itu berharokat akhir dhammah? Kapan? Kalau tidak kemasukan huruf Oh, iya. jazm Dan Huruf dan nasab. huruf nasab. Tuh. Kapan sih fi'il mudhari itu tetap harokatnya dhammah kalau tidak kemasukan huruf tadi? Huruf nasab dan huruf Dan jazm. Jasim. Contohnya, karena bawahnya dia ya. contohnya 3 buah. Berarti pisang, anggur, semangka. Dan seluruh Ya kan? Kan dia bilang contohnya 3 buah, Bu. 3 buah ya. 3 buah berarti pisang, anggur, semangka. Yang benar contohnya yansuru terus. yadhabu, Yadhabu terus. Yaktubu. Yaktubu terus. yakulu, Yakulu terus. Yaknusu. Yaknusu terus. Yaksilu. Yaksilu terus. Yakra'u. Yakra'u terus. yakra'u. Dan seterusnya. Ya, seterusnya. Yaktubu, Yaktubu. Kapan fi'il mudhari berharokat akhir fathah? Kapan? Kalau Ya. bertemu huruf nasab. Nasab. Kalau bertemu dengan huruf nasab.
contohnya 3 buah lagi nih. Lan yadhhaba Zaidun. Lam yadhhaba Zaidun. Oke, yadhhaba terus. Oh, Lam Ya. Baru pisang. lan Lam yashroba Aliyun al-qahwa. Iya, lan yashroba Aliyun al-qahwa. Lan yashroba dan Satu lagi. lan yadhhaba. Oh, Lan yadhhaba. Siapa yang tidak pergi? Zaidun. Udah tadi ya. Sorry, udah. Jangan yadhhaba lagi. Ya. Lan Apa tuh? Gampang tadi udah disebutkan. Lan yaktuba atau lan yaknusu. Jadi, lan yagsila al-malabis. Nah, lam yagsila Zaidun al-malabis. Saud nggak mungkin dia cuci baju. Tuh. Nomor 7, Bu. Ya. Berarti Kapan? kalau yang Hah? lan yakula dong. Iya, lan Boleh. yakula. Boleh. Boleh Lan banget. yakula. Terus apa lagi? Lam yalid. Zaidun Lam yalid. bil fatur. Kalau lam yalid wa lam yulad nomor 7. Kapan fi'il mudhari berharokat akhir sukun? Kapan? Karena diawali dengan huruf jazm. Jazam. Nah, contohnya Bu Yanti. Tadi lam yalid wa lam yulad. Bagus. Ada lagi? la tahzan. La tahzan. Innallaha ma'ana. Bagus itu. Yang artinya jangan. La tahzan. Jangan Bersedih. jangan bersedih. La tadkhul qabla salam. Apa artinya? Jangan masuk sebelum mengucapkan Salam. tadkhul. Terus apalah? Lagi. Lan tabur. Lan tabur. Kata lagi alam nasroh laka sadrak. Ya. Tuh, sampai pembahasan di sini selesai deh. Oh, masih banyak. Ini. Latihannya nih. Nah, sekarang kita latihan ya. Untuk melancarkan. Yaktubu artinya apa yaktubu? Tulis. Tulis. Kita mulai dari Burulina. Ibu sebutkan yaktubu, kemudian masukkan lan, kemudian masukkan lam. Ya, silakan. Lan Yaktubu dulu dibaca. Yaktubu. yaktubu. Masukkan lan. Lan yaktuba. Masukkan lam. Lam yak Tubuh. tuba. Ya, Lam yaktuba. silakan Bu Dini. Yaqra'u. Yaqra'u. Lan yaqra'a. Hah? Lam yaqra'. Ya. Silakan Bu Yanti. Ada Bu Yanti? Yes, ada. Yasjudu. Hah? Lam yasjud. Yang mana dah? Ini yang ini nih. Bapak yang mana? Ini. Hidup. Ya budu. Ya. Lam ya bud menjadi lam ya bud. Yang pakai la. Lam ya kalau lam nih Pak ya. Kalau lam itu jadinya patah. Ya. Lan ya muda.
Silakan Bu Dian. Ada Bu Dian? Silakan Bu. Ada Bu Dian? Dian Santi? Tidak ada suaranya. Bu Tate, Ada silakan. yasjudu, Hah? lan yasjuda, lam yasjud. Iya, bagus. Bu Dian? Yasma'u. Bu Dian. Ada Bu Dian? Bikin nasi goreng kah? Tidak ada suaranya Bu Dian. Yasma'u. Silakan balik lagi ke Bu ini. Bu Rulina. Balik lagi Tuan. Yasma'u. Lam yasma. Terus sama lan yasma'ah. Ya. Berikutnya balik lagi ke Bu Dini. Yajlisu. Heeh. Lan yajlisa. Heeh. Lan yajlis. Bagus. Baiknya. Yal'abu. Bu Yanti. Lam ya ab. Lam ya abba. Ya. Yaqulu. Bu Tati. Yakulu, lan yakula, lam yakul. Ya. Yashrabu. Silakan. Yasrobu. Hmm? Lan yasroba. Lam yasrob. Bu Dian ada? Yagsil. Bu Dian, suaranya? Iya. Sekali lagi. Yagsil. Oh, tidak ada Bu Dian. Lalu Hah? yasilu. Hmm? Lan yaksila. Lam yaksil. Lan itu artinya tidak akan. Lan tidak akan. Kalau lam tidak saja, tidak. Beda atau sama? Tidak. Lan dengan lam beda artinya. Lam itu artinya tidak. Kalau lan tidak akan. Misalnya nih. Maka kata-kata apa nih ya? Nih ya. Ya kulu. Ya, makan kan? Kita bilang begini. Lan yakula al-muslimuna. Apa artinya? Lan yakula al-muslimuna. Apa artinya? Halo. Lan yakula al-muslimuna al-khinzira. Halo. Tidak akan orang muslim memakan Khinzir babi. Orang muslim tidak akan makan daging babi. Tuh. Baru kalimat benar. Lan yakula al-muslimuna al-khinzira. Tuh. Orang muslim tidak akan makan babi. Tapi kalau lannya kita buang, ya kan? Yakula al-musyrikun. Yakula al-musyrikun. Gimana, Bu? Yakula gimana? Halo. Kalau musyrikun lam ya. Nah, ini kan buat kalimat doang nih. Ya, coba kita lihat. Lam yakul al-musyrikun. Al-musyrikun al-khinzir. Nih, di sini nih kalimatnya nih kita buat lagi. Orang musyrik itu makan daging. Gimana tuh? Ya.
Ya, Ya kula. Allah, terus udah Ya. Kula. Musyrikun. Apa artinya musyrikun, Bu? orang-orang musyrik. Al khin lahmal khinzir. Khinzir. Ya. Zira. Harusnya yakulu. Yakulu. Sorry, yakula. Yakul betul ini. Yakulu. Bagus. Tapi kalau kita kasih lan, Jadi yakula. lan, ya, kula, al-muslimun, Muslimuna. ya, in, zir. Nah. Satu lagi. Lam. Alkohol. Ya. Alkohol tape, Bu. Homer. Alkohol tape kan? Homer. Oh. Lan. Boleh juga kayak gitu. Lam. Yes. Yasrobu. Jadi yasroba ya. Ya. Yasroba. Al-muslim. Al-khomar. Al-khomaro. Al-khomro. Al-khom. Komar. Al-khomro. Khomro. Nanti maful bi dia. Jadi pahami? Kok ya yakulu bukan yasroba? Ya. Tuh. Bisa dipahami? Insyaallah. Umar. Umar itu artinya apa, Umar? Khamr alkohol. Apa ada alkoholnya nggak kira-kira? Ada. Haram dong. Ya pas udah kadar tertentu. Itu bagus. Kan itu hasil fermentasi juga. Seperti itu. Jadi nggak selamanya khamr haram. Minyak wangi haram atau halal? Halal. Oh, ada alkoholnya kan? Kan nggak dikonsumsi. Bagus. Bagus. Jawabnya bagus. Boleh nggak buat sholat? Boleh. Boleh. Yang haram itu kalau diminum alkohol. Itu kadarnya itu. Kalau buat sholat mah nggak apa-apa. Haramnya itu karena diminum, bukan haram untuk dipakai di luar, bukan. Kalau ada orang luka pakai alkohol kan? Iya. Berapa persen tuh? Berapa persen tuh? 70. Oh, tinggi kan tuh? Minum aja itu minum. Nah, kalau diminum menjadi haram. Tuh, begitu. Bener. Jadi memahami alkohol itu jangan setengah-setengah. Ntar di semua haram semua lagi. Pak. Kalau diminum yang alkohol 70% itu buat luka, diminum ya haram lah. Siapa yang mau minum? Ada yang mau. Tapi kalau dipakai buat luka, jadi halal. Itu memahaminya. Sama katanya orang kalau sholat pakai minyak ada alkoholnya nggak boleh. Siapa bilang alkohol itu bukan najis?
alkohol itu dia haram karena ada zat memabukkan, juga ada kadar tertentunya. Kalau dimakan itu juga diminum, kalau dipakai nggak jadi masalah. Begitu. Oke. Nah, baik. Apain ke situ? Nah, ini dia, Bu. Ya kan, ada lagi pertanyaan? Nih, kasih warna. Pak, saya sebenarnya ngerti, tapi saya nggak tahu fiil-fiilnya. Gitu ya nggak, Bu? Iya. Karena kita belajar sorof jawabannya. Saya rasa ini Ibu bisa dipahami ini. Memahami ini. Tapi kok Kalau saya... bikin kalimat itu masih kagok ya. Kalau bikin kagok itu pertama banyak hal. Satu, kan kosakatanya masih minim. Masih sedikit, masih terbatas dia kosakatanya. Yang kedua, nggak mau mencoba. Tuh. Nah, begitu, Bu. Silakan, ada pertanyaan lagi. Bener nih. Kita pelan loh ini, Bu, temponya. Oke. Oke. Silakan. Bu Dian, Bu Yanti, ada pertanyaan? Lagi kurang sehat. Oh ya Allah, syafaqillah, Bu. Iya Pak Ustadz ya. Mohon doanya itu nih nanti di akhir itu. Kenapa? Iya kita ini. Nah, ini mah isim yang mabni dan isim yang mu'rab. Isim. Oh, bab berikutnya. Kalau kuat, kalau kuat. Pengantar aja ya. Pengantar aja. Boleh. Ternyata tidak hanya fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Isim juga sama. Nah, begini. Mabni kan nanti tetap. Kayak tadi konsepnya, konsep berpikirnya. Mu'rab juga berubah-ubah. Berarti kalau isim mabni, isimnya harokatnya tidak berubah-ubah. Gitu ya, Bu. Akhirnya isim. Tapi kalau isim mabni, isim mu'rab adalah isim yang berubah-ubah harokatnya. Tuh, tinggal baliknya aja gitu. Nah, untuk memahami isim mabni dan isim mu'rab itu, kita hanya menghafal atau mengetahui isim-isim manakah yang dikelompokkan menjadi isim mabni. Oke. Karena kalau kita sudah tahu kelompok isim mabni, berarti sisanya isim mu'rab. Gitu aja konsepnya. Pahami isim mabni, berarti sisanya itu isim mu'rab. Lebih banyak isim mu'rab daripada isim mabni. Bisa dipahami? Nah, termasuk kelompok isim yang mabni adalah dhamir, kata ganti. Bu Yanti pernah belajar dhamir? Ya, ada berapa dhamir? Ibu ingat? Dua. Terus, tinggal baca. Berapa? Tuh. Kata ganti. Huwa, huma, hum, huwa, huma, huna, anta, antuna, antuma, Antum? antum, Terus? antum, antuma, apa lagi? Antuna, ana, nahnu. Nah, itu mabni. Kan huwa itu boleh nggak kita ganti harokatnya menjadi huwi? Boleh? Enggak. Nggak boleh. Atau kita mau ganti jadi hu lah? Boleh? Hu. Beda arti.
Boleh tidak? Ya. Oh, boleh kan mabni Ustaz. Ustaz bilang. Duh. Huwa selamanya huwa, nggak mungkin huwi, nggak mungkin huwu. Oke. Tidak hanya domir ini saja yang kita sebutkan, semua domir. Ini kan domirnya baru domir munfasil kalau dibilang. Semua domir, perubahan domir itu, bentuk-bentuk domir yang lainnya itu mabni. Itu aja. Mabni dia. Ini domir. Terus. Nih contohnya dalam kalimat huwa tabibun. Huwa tabibun. Siapa yang tahu kedudukan huwa di sini? Apa kedudukan huwa di sini? Iya, ada yang tahu. Bu Dini? Domir. Memang dia domir. Maksudnya kedudukannya dalam kalimat. Subjek Fa'il. ya. Kalau fa'il mana fi'ilnya? Fiilnya Fiilnya Subjek ya, Pak. Fi'il itu kata kerja. Kalau Iya. ada fa'il pasti ada fi'il depannya. iya. Mana fi'ilnya? Kan bukan. Nggak Nggak ada. Lalu kedudukannya sebagai apa nih? Maf'ul bih. Maf'ul bih, mana ada maf'ul bih? Nggak ada. Fi'ilnya aja nggak ada. Ya. Kalau tahu mah saya kasih tahu satu nih. Isim mabni. Mabni. Bukan, dia bukan kedudukan. Kedudukan Gimana? dia itu sebagai mubtada'un. Sebagai apa, Pak? Mubtada. Oh, Masih ingat mubtada? Oh ya. Mubtada itu isim mubtada. ma'rifat yang terletak di awal. Isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Ma'rifat nih, huwa ini udah ma'rifat. Asalnya mubtada kan harusnya dhammah, Bu, betul? Guru itu ganteng. Al-ustadzu jamilun. Tapi karena huwa itu adalah isim mabni, dia nggak berubah menjadi hu meskipun sebagai mubtada. Bisa dipahami sampai sini? Wah, bingung juga kalau begini caranya. ini kalimat ini ya. Udah apa namanya? Artinya udah lengkap ya termasuk. Udah lengkap. Iya. Jadi domir itu mabni kan? Heeh. Mabni. Domir mabni lah. Mabni. Kalau mabni berubah atau tidak? Enggak. Terlihat, Bu. Huwa. Gini aja. Ar-rajulu tabibun. Laki-laki itu seorang tabib. Guru. Dokter. Laki-laki, perempuan atau ar-rajul itu perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Dua. Betul? Ya. Tabibun. Coba lihat ar-rajulu itu harokatnya apa? Rumah. Rumah.
Apa kedudukan ar-rajulu di sini? Marifat. Mubtada. Mubtada. Mubtada itu harus dom. Harus doma. Nah, sekarang kedua. Apa kedudukan huwa di sini? Mubtada. Mubtada itu harus Doma. doma. Pertanyaan saya, kenapa di sini enggak huwu? Katanya harus doma. Enggak begini. Si mabni. Karena Nah, mabni. ini tuh, tetap menjadi huwa walaupun dia sebagai mubtada. Film mabni namanya. Halo? Bisa dipahami? Iya. Iya, iya. Tuh. Harusnya Ustaz. Ini mubtada dia. Jadi ntar dulu lihat isimnya. Kalau isimnya mu'rab, iya. Tapi kalau isimnya mabni, tetap huwa. Nggak rubah-rubah. Bisa dipahami? Insya Allah. Baca-baca nih. Ya, baca, ini sekilas saja. Tambah lagi. Memang harus baca, jica. Jangan jiro. Cicak di dinding. Iya. Yang kedua dari isim mabni itu isim syarah, kata tunjuk. Tahu kata tunjuk? Kata tunjuk Syarah. pasti namanya nunjuk artinya ini itu gitu kan. Namanya nunjuk. Kata tunjuk itu ada yang muannas, ada mudzakkar. Nah, contoh nih hadhihi ini artinya semua. Hadza, hatani, hadzani, haula'i, haula'i. Tilka, dzalika, tanika, dzanika, ulaika, ulaika. Ini mabni. Saya bilang hadza kitabun. Apa kedudukan hadza itu? Ada isim. Kedudukan. Mu'akkad. Mob, Syarah. mob, Mubtada. mubtada harus doma kan, Bu? Mubtada. Mubtada harus Doma tadi bilang. iya doma. Ini tapi kan dia Mubtada harus doma rumus awalnya. Iya. Berarti Ya. tuh. Katanya mubtada harus doma, berarti ke hadza itu mubtada harusnya hadzun dong, Ustaz. Atau hadzu. Gitu ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Alasannya nggak boleh? Mabni. Karena dia isim masyarah dan isim masyarah itu mabni. Ada kita. Ini sekilas. Minggu depan kita akan pelajari lagi. Habis saya nungguin pertanyaan dari ibu. Ibu, nggak ada pertanyaan. Jadi saya tancap terus. Iya, nggak apa-apa lah. Yang ketiga isim mausul, kata sambung. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai. Ini yang sering kita dengar di Al-Qur'an kan? Masuk. Alladzi, alladzani, ya kan? Ternyata itu isim mausul dan dia mabni. 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 Mausul itu apa? Yang artinya. Apa Kata tuh? sambung. Kata sambung. 37, 21 ya. Contoh. Contohnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. Tabaraka alladzi. Ya kan? Alladzi itu sebagai fa'il. Oh. Alladzi sebagai Fa'il itu harus dom. Harus dom seperti mubtada. Nggak boleh kita bilang tabarakalladzi.
Tabarakalladzi, nggak boleh. Walaupun itu sebagai fa'il ya. Tabarakalladzi. Artinya ketiga isim tadi itu dimanapun dia berada posisinya, oke, dimanapun dia berada, dia mabni, tidak berubah-ubah harokatnya. Jadi di awal ini isim yang mabni itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama isim dhamir. Domir. Yang kedua isim Syarat. Syarat. syarah. Yang ketiga isim mausul. Domir. Oke? Ada lagi Ustaz? Ada. Untuk dasarin aja dulu hafalin. Tuh. Sisanya berarti isim Wah, gampang memahami itu. Ya, ada pertanyaan? Kita bahas lagi nih. Yang mabni. Jadi yang kita sebut kata mabni itu adalah tidak berubah, tetap. Mu'rab berubah. Kalau ada istilah fi'il mabni berarti fi'il yang Tetap. tetap. Kalau ada fi'il yang mu'rab berarti Yang berubah. Berubah. kalau ada isim yang mabni Isim tetap. tetap. Kalau ada isim yang mu'rab, Isim berubah. nah isim yang mu'rab itu sama tandanya dengan dhammah, fathah, kasroh. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Mu'rab atau mabni itu? Mu'rab. Allahu, Allaha, Allahi. Isim mabni atau isim mu'rab? Mu'rab. Mu'rab. Jamalu, Jamali, Jamalu, Jamala. Mu'rab. Hadza, Abdi. Abni. huwa, Abni. antum, Abni. Ini. ana, Abni. nahnu, Domir. Masuk isim domir. tilka, Tilka mabni. mabni. Abni. Alladzina yukadzibuna bid-din. Alladzina Mabni. mabni. Satu. Allati Abni. Lati mabni. alladzani Mabni. ulaika kal an'am Mabni. mabni. Haula'i mabni. Gampang kan deteksinya? Tuh. Gitu, Bu. Banyak banget Ustaz tinjauannya. Jadi yang bisa berubah itu fiil, isim ya Ustaz. Harokat akhirnya. Iya. Tinggal nanti bagi lagi gitu kan. Ya. Kita bikin cabang-cabang ringkasan-ringkasannya. Iya. Kalau huruf itu kalau huruf apapun itu, huruf itu selamanya mabni. Halo? Ya. Huruf selamanya mabni, huruf apapun itu mabni. Huruf jarka, huruf atofka, apa lagi yang kita kenal? Huruf, iya. Nasab, semuanya mabni. Misalnya nih, wow, Huruf wa, hamzah. wa itu mabni, wa itu huruf bukan? Wa.
Huruf. Wow, Boleh berubah menjadi wu. belum Tidak. pernah. Belum Nggak pernah. Boleh menjadi wi. Enggak. Lan. Huruf bukan tuh lan. Huruf. Lan huruf. Boleh menjadi lani. Ini anak tetangga dong. Anak tetangga. Tuh. Serius banget sih abis nih. Itu. Jadi pahami? Insyaallah. Ya Allah. Boleh. Anta. Mabni bukan? Mabni karena domir. Boleh menjadi antu. Boleh. Boleh. Antu. Bukan tergantung itunya. Tergantung kalimatnya. Nah, kan Antum katanya kan mabni. domir juga. Bilang anta. Boleh menjadi antu? Kalau Nggak begitu, boleh. Nah ya, kita antum ya antum. Antu bukan antum, anti. Misalnya anta, boleh nggak berubah menjadi antu? Ampun. Enggak. Boleh nggak menjadi anti? Ampun. Boleh. Nggak boleh. Itu tergantung kalimatnya dong. Kalau anti yang dimaksud itu bukan perubahan dari anta. Nggak boleh kalau itu. Anti, kata anti memang sudah ada. Oke. Untuk perempuan, kamu perempuan. Bukan dia perubahan dari anta laki-laki, bukan. Oke. Bisa dipahami? Insyaallah. Isim mabni domir. Dari seluruh domir itu isim mabni, seluruh isim isyarah mabni, terus seluruh isim mausul mabni. Mausul. Tuh. Jadi hari ini tuh dua pembahasan kita. Fi'il mabni, mu'rab, isim mabni, isim mu'rab. Nah, untuk pembahasan isim kita ulang lagi pekan depan, insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Begitu. Itu Bu, sedikit demi sedikit kita pahami, masya Allah. Lama-lama pusing juga. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah ada hubungannya dengan nanti? Sangat ada hubungannya. Istilah mabni dan mu'rab ini jangan ditinggalkan begitu saja. Nanti ada hubungannya. Allah. Tidak ada pertanyaan? Kita cukupkan dulu sampai di sini. Oke? Dan pada akhirnya mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Rekan-rekan kita barangkali yang saat ini kurang sehat, yang sakit, untuk saudara-saudara kita, diri kita juga terutama, Iya, insyaallah. untuk kita barangkali, karena zaman ini zaman serba sakit saat ini. Karena semoga belajar ini menjadi wasilah doa kita. Amin. Kabulkannya doa kita dari ini. Ala hadhihi niyyah wa qul niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Assalamah.